Alhamdulillahirobbilalamin buat jamaah yang baru bergabung, ini Masya Allah sekali, ini harus ditonton ya, karena ini pembahasannya sangat menarik sekali, yaitu mau sayang sama mertua, tapi sayang nggak dipercaya, subhanallah. Semangat ya jamaah ya, ini harus ikutin sampai akhir. Ini semangat karena semua sudah bergabung. Kan Benar. tadi segmen pertama tadi kan masih wilayah masing-masing, Benar, ada siaran Masya lokal. Allah. Tapi sekarang sudah bergabung semuanya. Alhamdulillah. Nah jamaah ini langsung aja ada sebuah video viral ya nih. Menantu menjadi viral karena melakukan tilang kepada mertuanya sendiri. Ya berikut ini dia tayangannya. Dikutip dari kompas.com, kisah seorang polisi merazia mertuanya sendiri viral di media sosial. Kejadian tersebut diketahui terjadi saat operasi Patuh Semeru 2019 yang digelar di Jalan Raya MT Haryono, Jetak, Bojonegoro. Melalui unggahan akun Instagram @satlantas Polres Bojonegoro, anggota polisi yang menilang mertuanya sendiri diketahui bernama Bribka Pramono. Dijelaskan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro AKP Aristianto, Bribka Pramono awalnya melaksanakan tugas dengan normal, melakukan razia terhadap pengendara motor yang melintas di lokasi razia. Namun ternyata satu dari pengendara motor tersebut diketahui adalah mertua dari Bribka Pram sendiri. Masya Allah. Nah ini dia nih yang harus dicontoh ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau salah mertuanya menantu pun ya harus tetap mau ngasih masukan, ngasih tahu saran yang baik. Nah itu deh. Nah tapi nih ya Umi, gimana nih masalahnya kalau ada mertua yang dikasih saran, masukan malah tersinggung. Malah kita menantu dianggap ngelawan. Nah ini kita harus bagaimana cara mengingatkannya dengan baik agar mertua tidak salah paham dengan kita. Silakan Masya Umi. Allah, bagaimana caranya gitu lah ya. Nyanyi bener mulu bus aja katanya. Pemirsa, Islam itu indah dan dirahmati Allah, juga guru-guru tercinta dan juga Kak Aca yang Masya Allah senang banget ya punya mertua ya. Iya senang insya Allah. Gimana nih cara terbaik mengingatkan mertua? Kayak tadi nih seorang mantu mengingatkan orang tuanya atau mertuanya karena sudah melanggar di yang namanya perkara lalu lintas. Nah ini juga kita ingat dengan peristiwa bagaimana seorang Umar bin Khattab ya kan. Walaupun sebagai mertuanya Rasulullah SAW tetap dia mengingatkan anaknya juga. Seorang Hafsah walaupun dia salah tetap aja ditegur oleh orang tuanya. Jadi bagaimana cara terbaik mengingatkan mertua kita? Ingat. Orang tua kita atau mertua kita bukan kita ngajarin pemirsa, tapi mengingatkan. Jadi jangan bilang gini, kok udah saya ajarin, jangan. Mengingatkan, dengan cara apa? Lihat situasi kondisinya. Jadi jangan langsung hari itu dia lagi kesel, lagi panas, kita langsung ngomong, kagak bakal didengerin. Kenapa? Kita aja suka begitu kok dibilangin sama anak. Jadi jangan suka menyalahkan mertua juga, kita ngaca lagi pada diri sendiri. Iya ya, aku sama anak aja dibilangin aku suka nyolot. Sekarang mertua nyolot kita marah. Pertama lihat situasi kondisi. Yang kedua lihat moodnya, ya gak sih? Kenapa? Orang tua lagi sedih, lagi kesel. Kita ngomong curhat-curhat segala macam. Makanya makanya pak. Jangan makanya, jangan pernah ngomong makanya sama orang tua. Sakit hati sekali saudara. Ya kan? Gitu. Makanya itu loh. Jangan, jadi kita pun wabil walidain ihsana. Tadi berbuat baik gak cuma dengan pemberian, gak cuma dengan ngasih. Ini loh adab ya namanya lisan kita. Dan ketiga lihat tipikal daripada mertua kita. Karena apa? Mertua tuh banyak macamnya. Ada yang tipe pencemburu, ada yang tukang ikut campur, ada yang caper, ada yang parasit. Kok parasit? Ya itu seperti itulah nauzubillah min dzalik. Banyak semua. ya, itu kok jelek-jelek semua ya. Yang ada baik-baik juga dong. yang soleh dan soleha. Ini kan karena kita ngomongin bagaimana menghadapi yang begitu. Yang udah baik mah ya udah baik. Ya gak sih pemirsa? Benar-benar Umi, benar Umi. Padahal semua itu kadang-kadang adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jadi yang penting kita berbuat baik dengan orang tua kita. Jangan yang namanya perhitungan. Kamu nih ya, jangan begitu deh. Karena apa? Nanti kalau kita bilang kamu nih ya, kamu nanti kena kita sendiri. Maka sebarkan rahmat dalam rumah tangga kita. Sebarkan rahmat kepada orang tua kita dan mertua kita. Dalam surat dinyatakan dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang berbuat baik. Jadi ingatkan orang tua kita, mertua kita dengan cara yang baik juga. Jangan mentang-mentang lagi nih, kadang-kadang pakai mentang-mentang jadinya gak didengerin lagi. Jadi cara mengingatkannya lihat dengan kasih sayang ya kan. Tapi kan orang tua kita kayak gitu, jangan pakai tapi. Bismillah
Barokallah, jalan insya Allah. Allah yang bukain pintu hati. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balik hati. Tetapkan hati kami, hati orang tua kami, hati mertua kami. Gini gitu aja, yang punya hati siapa? Benar. Allah yang menguasai hati. Kita minta doa kepada Allah Iya. agar hati mertua kita, hati kita juga. Jadi mengingatkan itu harus kulil haqqa walau kana murron. Benar Pak Ustadz? Mohon maaf Umi. nih. Katakanlah yang benar walaupun pahit, tapi dengan cara yang baik. Cara yang baik. Jadi Caranya jangan- lagi cara. Karena orang tua kita Masya Allah tuh sayang banget sama kita sebenarnya. Cuman caranya kadang-kadang lebay begitu. Jadi kita juga harus melihat situasi kondisi juga ya, jangan asal main ngomong aja ya Umi. Asal main ngomong Umi tapi aja. bentar ya, Aca mau nanya sebentar. Apa Tapi nih, apa kalau misalnya nih udah dikasih tahu secara pelan-pelan, mertuanya juga masih ngeyel atau bahkan ada mertuanya yang zolim, itu gimana ya Umi? Pertama doakan. Ya karena Hmm. apa? Gak ada nih kita yang namanya berbuat baik sama orang tua Benar. kecuali mendoakan, tapi ngobrol juga jangan depan orang lain. Iya. Kita ngobrol berdua, mah jadiin kawan, bercandain aja, Iya, jangan iya. terlampau serius. Hidup ini sudah serius, serius lagi, matilah kita di situ. Astagfirullahaladzim, bukan Iya. mati gaya nanti kita di situ. Ya Maaf ya Pak subhanallah. Ustaz. Ya makasih banyak Umi. Sama-sama. Ya jamaah sekali lagi ya, ini dalam mengingatkan orang tua itu juga ada adab-adabnya. Nah, Jadi itu jangan dia. sembarangan, jangan sampai membuat hati mertua juga jadi tersinggung ya. Langsung aja ini Ustadz Syam, ini bener gak sih dahulu itu Nabi Ibrahim ketika menjadi mertua sempat menyuruh anaknya Ismail untuk pisah ya. Dan menyuruh menceraikan istrinya nih. Nah itu kan bukannya dosa ya Ustadz ya. Bukannya itu sangat dibenci sama Allah. Nah itu kenapa ya Ustadz? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kembali guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tabe seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang namanya Siti Hajar, ibunda Ismail alaihissalam, dan Ismail kecil di Mekah, maka Nabi Ibrahim itu kan langsung tinggal di Palestina. Hingga akhirnya waktu berlalu, akhirnya suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke Mekah atau dalam rangka mengunjungi anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan mereka itu mengatakan begini. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk anaknya. Akhirnya ya Allah jadikan anak-anakku hamba yang bersyukur, jadikan Mekah ini kota yang subur gitu sehingga mereka mampu bersyukur. Nabi Ibrahim datang kepada rumah Nabi Ismail dan pada riwayat disebutkan ketika itu Nabi Ismail alaihissalam sudah menikah. Akhirnya datang Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Niatnya untuk mengunjungi anaknya, ternyata Nabi Ismail ini punya hobi. Hobinya Nabi Ismail alaihissalam itu adalah berburu. Jadi Nabi Ismail itu hobinya berburu. Orang dulu berburu itu bukan jam 4 sore keluar. Misalnya kayak sekarang kalau orang gowes jam 4 keluar, jam 6 udah pulang. Enggak. Nabi Ismail kalau berburu itu 2 bulan, 3 bulan baru pulang ke rumahnya. Akhirnya yang ditemukan Nabi Ibrahim alaihissalam di rumah beliau, berumah Nabi Ismail adalah istrinya. Dari seorang istri yang dari anak kepala suku Bani Juhum pada saat itu. Maka Nabi Ibrahim bertanya, benarkah ini rumah Ismail? Benar wahai orang tua. Engkau siapa? Saya istrinya. Engkau dari mana? Saya dari ini, saya anak ini, dari segala macam. Oh gitu, kemana suamimu? Suamiku sedang berangkat berburu wahai orang tua. Gimana kehidupanmu sehari-hari? Ya kehidupanku begitulah, susah banget rasanya. Padahal tetangga aku orang kaya, begini dan begini. Dia mengeluh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia selalu menceritakan, membandingkan nikmat yang dia dapatkan dengan nikmat tetangganya gitu. Dia membandingkan bahwa ketika dia hidup dengan ayahnya yang kepala suku, kehidupannya lebih baik, jauh lebih baik ketika dia harus menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau begitu, kalau suamimu pulang sampaikan salamku ya. Bilang ada orang tua dari Palestina, namanya Ibrahim, dia ingin bertemu tapi engkau sedang berburu. Sampaikan salamku dan sampaikan pesanku. Apa pesanmu orang tua? Sampaikan bahwasanya harus dia mengganti segera yang namanya palang pintunya. Oh baiklah, Nabi Ismail pulang daripada berburu ketemu dengan istrinya. Adakah tamu selama aku berburu? Ada, siapa dia? Seorang orang tua dari Palestina.
Kata dia yang namanya dia sudah kelihatan tuh ada pesannya, dia nitip salam kepadamu wahai suamiku. Lalu apa katanya? Dia menyuruh saya untuk mengganti gagang pintu atau palang pintu. Maka kata Nabi Ismail, hari ini juga saya ceraikan kamu. Tahukah kamu itu adalah ayahku, dan yang namanya ayahku menginginkan aku untuk menceraikanmu. Saya tahu pasti ada yang engkau ceritakan pada ayahku sehingga ayahku menginginkanku untuk menceraikanmu. Akhirnya kali kedua Nabi Ibrahim datang bertemu dengan istri yang barunya Nabi Ismail alaihissalam dalam keadaan yang sama, akan tetapi istri yang kedua ini mengatakan kami bersyukur atas apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan sampaikan kepada suamimu ketika dia datang nanti bahwasanya pertahankan ini yang namanya palang pintunya, artinya pertahankan pernikahannya. Dalam kisah ini kita tidak boleh mencontoh begitu saja. Iya. Tidak berarti seorang mertua boleh yang namanya nyuruh anaknya cerai, nyuruh menantunya diganti apa segala macam. Harusnya kita ngukur diri, apakah kita sudah sesoleh Ibrahim? Ya, kalau sudah sesoleh Ibrahim alaihissalam silahkan seenaknya. Tapi Nabi Ibrahim itu diberikan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya tadi supaya kalian jadi orang yang bersyukur. Padahal istri pertamanya tidak bersyukur, maka Nabi Ibrahim langsung ganti. Jadi sekali lagi ini kita ambil ibrohnya juga ya Ustadz ya, ambil Ibrahnya, hikmahnya. Jadi betul. jangan sampai malah karena apa cerita Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ini kita malah jadi seenaknya, oh ya udah cerai aja. Benar. Nah itu tuh yang kadang suka jadi salah kaprah juga ya orang nangkepnya. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Nah Kak Aca. saat ini kita akan seperti biasa ya akan ada jamaah curhat online ya. Ini langsung saja sepertinya sudah langsung dihubungi oleh pihak dari Islam itu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mbak? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya silakan pertanyaannya Mbak. Okey, begini ya Ustaz dan Ustazah. Silakan. Ya. Saya ni seorang hamba Allah yang penuh dosa. Pernah punya masa silam yang buruk. Tapi sehingga ditimpa musibah lah. Tapi saya sudah bertaubat dan sangat menyesal dengan segala kejadian itu. Dan saya cuba baiki diri, saya cuba berbuat baik dengan semua orang, meningkatkan amal ibadah, dan saya juga ada membawa diri beberapa lama ke Indonesia. Okey. Berarti enggak Mbak, dari Indonesia. Mbak ini nih maaf kalau lihat dari logatnya dari tadi Mbak dari Malaysia ya? Ya, saya Masya dari Allah. Masya Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Penonton Allah. kita sampai di Malaysia. Sampai di Malaysia ya, Masya Allah. Ya silakan Mbak lanjutkan Mbak, maaf Mbak. Okey, semasa saya berada di Indonesia, saya telah mengenali seorang pria iaitu seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren. Ya, jadi bila saya pulang di Malaysia dan beberapa lama dia menyatakan bahawa dia mahu melamar saya. Jadi tapi soalnya Pak Ustaz, Ustazah, saya ada terbaca di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-26 yang bermaksud lelaki baik itu diciptakan untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Dan dari situ saya amat merasa rendah diri. Dan adakah saya ini seorang perempuan yang bukan perempuan yang baik-baik, pantaskah untuk seorang lelaki yang kaya agamanya? Ya. Macam itulah Pak Ustaz. Ya terima kasih Mbak, ini langsung dijawab oleh Ustadz Syam, silakan Ustadz. Ini guru ngajinya ini ya kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak, seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang merasa dirinya baik. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang merasa dirinya belum pantas. Jadi kalau misalnya Mbak mengukur masa lalu, maka tidak ada yang namanya sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masa lalunya sangat buruk. Tidak ada sahabat yang namanya Ikrimah. Ikrimah ini bapaknya Abu Jahal.
orang yang sangat buruk gitu. Tapi Allah tidak memandang masa lalu seseorang. Allah memandang masa depan seseorang. Adapun Allah menyebutkan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat, yang diukur itu masa sekarang. Ada bahkan dalam riwayat banyak yang namanya ahli ibadah justru dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala karena di ujung hayatnya malah berbuat buruk. Tapi berapa banyak pendosa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya yang namanya berubah menjadi orang yang sangat baik. Jadi ukuran baik dan buruk itu adalah kita yang bisa mengukurnya dan Allah yang bisa mengukurnya sendiri. Adapun perasaan tidak pantas ini adalah perasaan tawadhu, tapi jangan sampai membuat seseorang insecure kalau anak zaman sekarang bilangnya, tidak percaya diri. Kemudian tidak mau yang namanya melanjutkan yang namanya pernikahan, yang namanya perbuatan yang halal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah itu hanya godaan syaitan supaya nggak jadi gitu. Ya, jangan sampai insecure tadi jadi kurang bersyukur ya. Jadi Ustaz semua ya. orang berkesempatan menjadi orang baik. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya selanjutnya Ustadz Zalulung silakan. Ya gimana? Tadi udah dijawab dengan guru kita Ustadz Syam. Gimana sayang perasaannya? Lega sikit lah. InsyaAllah yang baik saya ambil. Nah begitu. Jadi yang namanya kita suka mengingat masa lalu, pernah yang namanya begini-begini, itu lupakan. Yang penting Allah menerima tobat kita yang sekarang. Azan buminat ta'ibi kaman la azan balahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa, maka diterima oleh Allah bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi tetap semangat, bismillah, tawakaltu ala Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik. Karena apa? Di dunia nggak ada yang namanya orang itu suci. Falatus zakku anfusakum, jangan kalian merasa suci. Itu cakep banget, hati kita merasa, ya Allah aku banyak dosa. Itu cakep, kenapa? Kita tidak akan jadi seorang yang sombong. Kalau bahasanya nih gurunya Umi ini bilang apa? Jadilah orang yang pandai merasa, jangan merasa pandai. Nah subhanallah, mudah-mudahan barokallah ya. Dan mudah-mudahan kita semua juga kita mendoakan ya. Kalau emang jodoh nyampe ya Iya. sama guru Amin, ngaji. Kalau nggak Guru jodoh, ngajinya Ustadz Sam bukan sih. Aduh. Gitu ya. Ya Mbak, Mudah-mudahan. semangat terus ya Mbak ya. Bismillah, mudah-mudahan tadi yang seperti dikatakan oleh guru-guru kita bahwa Allah melihat masa depan kita bukan masa lalu. Dan semoga mudah-mudahan dimudahkan segalanya ya. Amin. Jadi jangan Amin. minder. Ya jangan Iya. minder, Karena benar. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan segera ketemu sama pasangannya Jadi rencananya ya. kapan? Rencananya kapan ini? Rencananya Kapan kapan? nih? Mbak? Saya belum bagi jawapan lagi kat dia. Nah, ini kan. Masya Allah. Maunya tahun kapan? Tahun ini atau tahun depan? Amin. Habis lockdown, Saya juga punya kenalan guru Iya, ngaji Mbak. Mau nggak Mbak? Saya punya Single. kenalan guru ngaji. Ini guru Iya, saya sebelah. Ini guru saya sendiri loh Mbak. Bukan. Kan ini sudah janjian sama orang guru ngajinya. Oh, Iya, ya kali ada benar. kesempatan. Siapa Gak tahu. bisa nyalip Oh, orang. Yang ya kemarin udah, sudah ya. ditolak kan. Nggak boleh. Semangat terus ya Mbak. Ya Mbak, salam buat keluarga Ya. di Malaysia ya Mbak. Pokoknya kalau sanat undang-undang kita datang. Undang-undang kita ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Masya Allah, luar biasa deh. Lo kan guru ngaji yang single kan bukan Ustadz Syam doang. Ada juga. Kalau Bener Sasam nih. single, aku duda. Ustadz Maulana, tapi ini aja Ya. penasaran juga sih. Apa itu? Bener gak sih supaya mertua nih sayang sama kita, baik sama kita nih harus selalu mengalah aja sama orang tua, sama mertua. Bener. Nah, Sosok menantu harus mengalah sama mertuanya. loh tapi biarpun mertuanya salah, kita tetap ngalah aja. Pokoknya tidak ada urusan, harus mengalah. Ya, ya terus gimana dong Ustadz Gini, penjelasannya? Gini caranya. Setelah yang satu ini ya. Aduh, Ustadz Maulana selalu ngegantungin. Nah ini jamaah artinya nggak boleh kemana-mana nih, tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah.